Yang pertama itu Arium Skin, izinnya nanti ke kosmetik. Sunkin Spray, izinnya nanti ke kosmetik. Dan Yakult Aswegut itu nanti izinnya ke makanan. Kalau yang lainnya kayaknya tidak perlu izin. Jadi bisa langsung diproduksi, bisa langsung dibuat tanpa harus izin. Ini waktu saya sampai berapa menit ini? 45 menit aja, Pak. 5 menit aja ya. Iya. Baik, Nanti diskusi, Pak, kalau gitu selanjutnya. saya percepat aja karena materinya banyak sekali ini. Jadi mohon maaf nanti kalau yang tidak terkait ya, karena eh, saya baru mendapatkan info materi judul proposal juga baru pagi ini sehingga tidak sempat untuk merubah materi ya. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan pendaftaran merek dagang. Merek dagang ini perizinannya itu ada di Kanwil Kumham. Kalau di Banjarmasin itu ada di Bundaran Kayu Tangi. Sampingnya Masjid Sabren Hasan Majdi ya. Hasanuddin Majdi. Nah, itu. Jadi nanti kalau mau pendaftaran merek itu ke situ. Tapi sebenarnya pendaftaran merek itu tidak usah kita buru-buru juga ya. Tapi kalau dalam proposal nanti mengharuskan untuk izin pendaftaran merek juga nggak apa-apa sih. Karena pendaftaran merek itu kan sebenarnya untuk produk-produk yang hit ya, yang diterima pasar secara luas. Terus kita takut merek kita itu nanti diambil orang, kedepannya prospeknya cerah, bagus. Nah, itu bagus untuk melakukan pendaftaran merek. Yang bisa kita lihat di sekitar kita mungkin Bebek Sinjai itu ya. Rumah makan Bebek Sinjai, Sinjai dari eh, Suramadu, Madura ya. Pada waktu datang ke Kalsel itu namanya rumah makan Bebek Sinjai semua. Kayaknya ada yang protes atau gimana, akhirnya namanya berubah itu. Bebek Sinjaya, Bebek Sinjai, Sinjai pakai I bukan pakai I. Jadi ada perubahan huruf sehingga tidak sama dengan merek yang ada. Jadi pemilik merek itu bisa melakukan somasi terhadap orang yang mereknya sama. Nah, ini bisa dilakukan pendaftaran merek baru di Kanwil Kumham. Prosedurnya gimana? Kayak gini, kayaknya kalau masalah caranya bagaimana, itu sebenarnya lebih baik ketemu dulu di Kanwil Kumham gitu. Ngomong apa yang dilakukan. Nah, nanti di websitenya Kanwil Kumham itu juga di websitenya Kumham itu juga ada itu prosedur pendaftaran merek, itu bisa dilihat ya. merek.dgip.go.id itu nanti ikuti aja prosedurnya sesuai dengan petunjuk didaftarkan merek. Cuma ada biayanya ya. Biaya untuk UMK usaha menengah dan kecil itu 500.000 dan biaya untuk umum 1.800.000. Ini anu kan. Jadi seperti itu pendaftarannya juga. Tapi sebelum membayar ada baiknya nanya dulu ke kantornya ya, karena kalau salah pembayaran nanti tidak bisa diambil uangnya ya. Jadi itu terus yang kedua yaitu mendaftarkan NIB, nomor izin berusaha. Nah, kalau nomor izin berusaha sebenarnya itu semua itu bisa Oh, mendaftarkan ya. mohon 8 izin, Pak. ya, Slide-nya memang nggak kelihatan atau nggak belum kelihatan kah? terpantau? Padahal di sini Ya, kelihatan. eh, Coba tak ulang lagi ya. So, share screen. Sekarang kelihatan enggak? ya sudah kelihatan. Oh, berarti saya ngomong lama tadi belum kelihatan. Yang kedua yaitu ini tadi ya saya sampaikan. Ini workshopnya, ini pendaftaran merek dagang. Ini pendaftaran baru ya.
Terus mendaftarkan NIB, nomor izin berusaha. Nomor izin berusaha itu sebenarnya adalah terobosan dari Bapak Presiden Jokowi untuk mengamankan pelaku usaha dari tindak pidana sebenarnya. Semua usaha itu bisa didaftarkan di NIB, tidak mesti produk makanan minuman ya. Jadi misalnya digital printing itu mendaftarkan IB juga bisa, budaya gulma juga bisa, Arum Skin juga bisa, Yukusukul juga bisa, kerajinan sumpit bisa, sunscreen juga bisa, dan desain motivasi serangan juga bisa. Jadi semua bisa didaftarkan secara NIB. Yang jasa berarti maksudnya ke jasa, yang produk maksudnya ke produk. Produk nanti juga macam-macam, ada produk makanan, ada produk kosmetik, ada produk jamu, ada produk obat, gitu. Macam-macam. Tapi pada dasarnya NIB itu adalah untuk mengamankan pelaku usaha apabila terjadi sengketa atau dituduh melanggar tindak pidana. Dengan memiliki NIB sebenarnya diarahkan kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi administratif terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi pidana selama dia memiliki NIB. Makanya untuk pelaku usaha itu sebenarnya wajib ya untuk mendaftarkan NIB. Bahkan tukang potong rambut, warung kelontong, ya, jualan bensin di pinggir jalan, itu juga bisa mendapatkan NIB. Karena NIB itu pada dasarnya itu ada semua usaha, baik jasa ataupun perdagangan atau produksi. Nah, penerbitan perizinan berusaha itu mendaftarnya melalui OSS. Jadi OSS dan ini gratis ya. Mendaftarkan NIB itu gratis. Jadi rekan-rekan semua bisa mulai mencoba nanti bagaimana cara mendaftarkan NIB. Dia lembaga OSS yang diberi tugas, website yang dipakai oleh Kementerian Perindustrian untuk mengkolek semua usaha yang ada di Indonesia sehingga bisa terpetakan usaha mikro, menengah, kecil itu berapa jumlahnya, itu bisa dilihat di NIB. Karena dan ini sebenarnya saya melihat ini kayak copy paste ya, copy paste dari sistem yang ada di Cina kayaknya. Di Cina itu usaha itu dipermudah ya. Bahkan tanpa izin, tanpa perlu izin, silakan yang mau usaha tanpa harus membuat tanpa harus izin. Tapi apabila terjadi yang membahayakan nanti bagi masyarakat yang ada, itu sanksinya berat. Tapi kalau untuk diekspor itu dibebaskan sebebas-bebasnya. Makanya produk-produk yang mengandung misalnya jamu BKO, kosmetik mengandung berbahaya itu rata-rata kan ekspor dari Cina. Karena sistemnya ekspornya itu bebas. Nah, ini yang kita adopt di Indonesia bahwa izin dibuat semudah-mudahnya. Jadi bukan tanpa izin ya. Yang kita adopt semudah-mudahnya. Jadi izin NIB gratis, tidak ada pungutan sama sekali, daftarnya gratis, sukarela. Tapi kementerian bisa melihat nanti jumlahnya usaha mikro itu ada berapa, usaha kecil ada berapa, usaha menengah ada berapa. Itu bisa dilihat. Terus nanti kalau produk pangan ada nama PIRT. PIRT juga sama. PIRT itu gratis sifatnya dan dia itu sangat mudah sekali ya. Bahkan tanpa ketemu dengan petugasnya bisa mendapatkan nomor pendaftaran atau nomor daftarnya, nomor izin edarnya. Kalau NIB juga sama. Bahkan tanpa kita ketemu, tanpa kita datang ke PTSP ya, dinas PTSP atau mall pelayanan publik kalau sekarang bahasanya, itu kita bisa mendapatkan NIB asalkan bisa tahu caranya membuka websitenya dan mendaftarkan lewat websitenya tanpa harus ketemu pada personel yang bertugas di dinas ya. Perizinan berusaha beresiko ada perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Nah, risiko rendah nomor induk berusaha.
risiko menengah, rendah, nomor induk berusaha, dan sertifikat standar berupa pernyataan mandiri. Yaitu nomor induk berusaha, NIB itu nomor induk berusaha ya. Terus sertifikat standar yang harus diverifikasi oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah. Risiko tinggi, NIB, terus izinnya harus disetujui oleh kementerian, lembaga, dan harus sertifikat atau standar yang dibutuhkan. Dan saya melihat produk-produk yang diproduksi itu masih kategori risiko rendah. Terus panduan pengajuan perizinan berusaha berbasis risiko. Nanti masuknya ke ini, ke akses HTTP ini, oss.go.id. Masuk ke situ, login, harus punya email dulu, emailnya harus apa, ini daftar, masuk kayak masukkan sini. Nah, ini dikasih contohnya ya. Terus masuk permohonan baru atau pengembangan, kalau masih baru berarti permohonan baru. Nanti pilih bidang usahanya apa, bidang usaha nanti pilih yang mana. Misalnya digital printing, nah berarti usaha, jasa berarti tadi yang jenisnya jasa printing. Terus ini kalau misalnya industri kerupuk, keripik, nah, seperti ini. Yang tadi yogurt juga. Kalau yogurt itu masuknya istilahnya lewat Badan POM ya, karena bentuk minuman ya. Nah, ini contoh-contohnya nanti bisa dipelajari di materi ya. Nanti akan saya share ke chat ya, untuk bisa di download ya. Nah, ini cara-caranya untuk ini. Terus lanjut kelurahan, proses perizinan, langsung keluar itu cetak NIB. Karena sistem itu tidak perlu ketemu orang. Jadi asal kita masuk, daftar, punya email, udah keluar itu. Nanti langsung cetak NIB ya. Jadi kita nggak perlu datang ke dinas PTSP atau Mall Pelayanan Publik, dan cukup daftar lewat komputer atau laptop kita masing-masing, itu langsung keluar NIB. Artinya NIB itu kalau sudah paham 1 jam juga selesai. Jadi sekarang mendaftarkan produknya, nanti akan keluar. Tidak perlu 1 jam sebenarnya. Misalkan tahu kategorinya, nanti yang membuat lama kan memilih kategori jasa apa. Nah, ini harus benar nanti ya jasanya yang ini. Judul KBU-nya harus jelas, harus disesuaikan ya, harus sesuai. Nanti keluar NIB, modal tenaga usaha berapa itu tulis. Tapi ya jangan terlalu berlebihan ya, karena ini kan kita masih awal-awal ya. Nanti di endingnya itu ini ada kaitannya dengan pajak ini. Kalau kita terlalu berlebihan nanti pajaknya besar juga. Jadi itu harus hati-hati. Kalau bisa ya tulis saja realnya aja ya. Tidak usah terlalu dilebih-lebihkan. Nanti kalau yang tahun-tahun ini masih belum ada kaitannya dengan pajak, tapi untuk ke depan itu pasti akan ke sana gitu. Karena ini kan sebenarnya kan dengan diajakannya OSS ini kan semua usaha yang ada di Indonesia akan ketahuan gitu, berapa omsetnya, berapa ini. Walaupun omset itu yang ditulis ya, belum tentu real. Nah, terus nanti ada pernyataan mandiri kalau ada untuk terkait dengan lingkungan ya. Ini juga cukup dengan pernyataan mandiri. Kalau dulu kan kita harus menunggu minta daftar ke Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa diperiksa sarana kita sesuai atau enggak, itu butuh waktu lama. Terus nanti setelah dapat kita nunggu hasil ininya, terus rekomendasinya kita tunggu lagi, itu lama prosesnya, bisa berbulan-bulan ini. Nah, sekarang dengan sesuai arahan Bapak Presiden itu semua cukup pernyataan mandiri. Jadi sekarang itu semua yang dulunya menjadi persyaratan, sekarang itu cukup membuat pernyataan saja. Jadi kalau tidak mengganggu lingkungan sekitar, itu cukup membuat pernyataan. Dan sudah ada tulisannya. Kita hanya ngeklik aja. Klik, nah sesuai ya, menyetujui ya. Kalau udah menyetujui, klik, udah langsung terbit itu perizinan berusaha. Sangat mudah untuk membuat NIB. Jadi
teman-teman yang mau buat NIB nggak usah ragu-ragu, segera dibuat ya. Ini contoh BPUM. Kalau nanti kebingungan bisa datang ke Mall Pelayanan Publik, di sana juga ada petugasnya yang akan membantu untuk pendaftarannya. Kalau teman-teman di Handil Bakti itu ada namanya rumah apa ya? Rumah oleh pusat rumah 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 oleh-oleh kan namanya. Yang ada di terminal itu, terminal Handil Bakti itu ada pos polisi yang di sampingnya terminal itu, ya belakangnya itu ada sebelum musola itu ada pusat rumah oleh-oleh lah. Itu rumah UMKM namanya, rumah UMKM. Jadi nanti kalau mau daftar lewat situ malah enak, itu dibantu bener itu. Jadi kita, Mbak, saya mau daftar ini, nanti akan didata, nanti akan dibantu. Mau sertifikat halal juga bisa situ, membantu untuk NIB, untuk membantu bikin PRT itu bisa. Dan gratis ya, jadi semuanya gratis. Nah ini sama seperti tadi ya, masuk ke sini terus permohonan baru ya. Ini langkah-langkahnya, masuk ya. Tentukan misalnya SPP PIRT, silakan mengajukan perizinan UMKU. Nah, ini berdasarkan PRT ada linknya di Badan POM. Cetak perizinan berusaha UMKU seperti itu. Itu adalah NIB ya. Sekarang masuk ke legalitas produk makanan. Ini, mohon maaf ini kemarin saya juga mau buat makanan, kosmetik dan OT ya. Cuma karena di panduan UMKM itu produk itu hanya mengakomodir makanan minuman, saya nggak mengira ternyata kosmetik juga boleh gitu. Sehingga nanti ini menyesuaikan saja nanti ya. Legalitas BPOM, BRT, sertifikasi dan lain-lain. Nah, izin edar pangan olahan. Izin edar pangan olahan itu setiap pangan yang diproduksi, setiap pangan olahan yang diproduksi dalam negeri atau diimpor yang untuk diperdagangkan dalam kawasan eceran wajib memiliki izin edar. Nah, ini wajib ya, dan itu kalau nggak memiliki edar sebenarnya ada ancaman tidak pidana. Tapi nanti akan ada kriteria mana yang wajib izin edar dan mana yang tidak wajib izin edar. Nah, kriterianya ini kayaknya nggak terlalu penting untuk dibahas ya, karena masih proposal kan. Nah, untuk pendaftaran pangan, pangan itu ada 4 kategori. Ya. Yang pertama yaitu pangan olahan. Yang dimaksud dengan pangan olahan itu adalah produk pangan yang sudah berubah bentuk dari bentuk aslinya menjadi bentuk baru dan dikemas secara eceran untuk dijual langsung kepada konsumen. Nah, untuk yang produk makanan yang risiko sedang, menengah, tinggi itu izinnya di Badan POM. Untuk yang risiko rendah itu izinnya di Pemda atau kita sebut dengan PIRT. Kalau di BPOM namanya MD atau ML, makanan dalam negeri, ML makanan luar negeri. Nah, untuk yang kedua yaitu pangan segar, itu di Kementerian Pertanian. Kayaknya pangan segar selama ini tanpa izin tidak apa-apa ya, karena seperti pangan segar itu seperti jeruk dalam bentuk jeruk, semangka dalam bentuk semangka, anggur dalam bentuk anggur, dan nggak tahu ya, produk buah-buahan di Indonesia ini kebanyakan impor. Ini juga menjadi mungkin perlu menjadi terobosan sebenarnya di dalam negeri, bagaimana kita bisa mengolah sebuah produk itu bisa awet panjang nih. Sebenarnya semuanya ada tekniknya, teknik untuk pengawetan buah segar misalnya ya.
sayuran segar. Itu sebenarnya kan ada teknik tuh. Makanya anggur itu yang biasanya hanya awet ya mungkin 5 hari sudah rusak ya kalau disimpan sendiri. Tapi ternyata diimpor dari Cina, padahal dari Cina ke sini itu kan butuh berapa hari ya di kapal itu. Terus sampai sini datang ke Jakarta, sampai Jakarta dikirim ke Banjarmasin kapal lagi, butuh waktu paling enggak 26 jam ya. Terus dari Banjarmasin didistribusikan lagi sampai ke Alabio, Tabalong sana. Butuh waktu sehari lagi. Oh, ini panjang lagi matanya, tapi ternyata buahnya masih tetap segar. Nah, ini sebenarnya peluang sebenarnya untuk rekan-rekan semua untuk bisa melihat oh, produk-produk kita sebenarnya juga bisa untuk seperti itu. Kayak misalnya jeruk. Ya, tentunya kualitasnya harus bisa disukai oleh konsumen luas ya. Misalnya, wah jeruknya manis nih. Kan sebenarnya kita punya kebun-kebun jeruk ya banyak sekali ya. Nah, itu mungkin mungkin kalau di sini murah, kalau dikirim ke Jawa sana mungkin lebih mahal gitu. Atau di sini murah kirim ke Papua, wah sana lebih mahal gitu. Karena di sini murah itu kan karena banyak petani jeruk. Nah, di mana petani jeruk itu sedikit, nah, itu harga menjadi mahal kan. Ya kayak bawang itu kalau di Brebes harganya murah karena di sana petani bawang melimpah. Terus yang selanjutnya yaitu pangan siap saji. Pangan siap saji dari Dinas Kesehatan sertifikat layak izin. Itu misalnya eh, makanan-makanan catering itu ya, itu perlu sertifikat layak izin. Untuk pangan siap saji itu tidak wajib memiliki izin edar. Pangan segar tidak wajib memiliki izin edar. Terus untuk pangan mengandung herbal, nah, pangan mengandung herbal itu sebenarnya bisa 2 macam izinnya, 3 macam. Yang pertama yaitu untuk yang jenisnya obat tradisional ngeklaim khasiat, maka dia registrasinya ada di obat tradisional atau sebagai jamu izin edar untuk izin edarnya mengajukannya kepada Badan POM. Yang kedua obat tradisional tapi bentuknya minuman misalnya dan tidak mengklaim khasiat, maka izin edarnya bisa sebagai pangan olahan, izinnya cukup MD, izinnya di Badan POM. Untuk produk untuk jamu yang berbentuk kering itu bisa diajukan sebagai PIRT ya. Izin PIRT itu izinnya cukup di Pemda atau sebenarnya cukup di website sih. Nanti mengetahui Dinas Kesehatan, nanti Dinas Kesehatan yang akan melakukan evaluasi. Tapi tidak boleh mengklaim khasiat dan diregistrasikan sebagai minuman bukan sebagai jamu. Bedanya apa? Bedanya apa? Pendaftaran MD atau ML di BPOM dengan SPP IRT. Bahkan untuk yang termasuk yang jamu ya kan tadi atau yang kosmetik. Untuk yang PIRT itu penerbitnya adalah pemerintah daerah. Bahkan kalau sekarang bisa dikatakan penerbitnya itu website dari Kementerian Perindustrian. Ya dari OSS nanti ditarik ke izin PIRT itu by internet semua ya. Jadi kita nggak perlu mendatangi kantor sebenarnya kalau memang kita tahu caranya gitu. Jadi kita daftar di situ, kalau kita tahu caranya itu keluar itu langsung PIRT. 1 hari pun keluar. PIRT itu untuk tempat usaha di rumah tinggal. Namanya juga PIRT ya, pangan industri rumah tangga. Artinya pangan dari industrinya itu adalah dari rumah tangga. Artinya bukan rumah yang khusus untuk produksi saja, bukan seperti itu. Kalau itu izinnya di Badan POM, yaitu lokasi produk tersendiri terpisah dari rumah tangga. Untuk PRT, pangan olahan yang diproduksi secara manual ya semi otomatis, jenis makanannya nanti akan kita sebutkan di slide selanjutnya,
merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia bukan pangan impor. Untuk PRT tidak boleh pangan impor ya. Untuk yang MDML dari Badan POM, lokasi tersendiri, tidak terpisah dari aktivitas rumah tangga, pangan olahnya diproduksi secara manual, semi otomatis sampai otomatis, atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi atau RITO. Jenis pangan, seluruh jenis makanan bisa didaftarkan di MD atau ML. Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Untuk kosmetik sebenarnya sama ya, lokasinya harus terpisah dari aktivitas rumah tangga. Kalau tidak bisa mampu memisah rumah, berarti ya rumah itu disekat untuk aktivitas produksi sendiri, untuk aktivitas rumah tangga sendiri, dan ada ruang antara di situ yang tidak bisa semua orang bisa barang masuk. Terus untuk kosmetik, penanggung jawabnya harus tenaga teknis farmasian minimal atau apoteker. Tenaga farmasian lah biasanya bahasa. Untuk yang kosmetik yang berbentuk krim, dye cream, pemutih, lipstick itu tanggung jawabnya harus apoteker. Untuk kosmetik yang dalam bentuk kategori risiko rendah itu cukup tenaga teknis farmasian atau D3 farmasi, S1 farmasi atau lulusan farmasi minimal lulusan diploma 3, analis farmasi lulusan D3 ya. Untuk OT penanggung jawabnya juga sama, kriterianya juga hampir sama, yaitu dia itu terpisah dari aktivitas rumah tangga. Untuk pendaftarannya untuk penanggung jawabnya itu untuk yang sediaan kering non kapsul itu bisa di 3 farmasi, untuk yang berbentuk kapsul ekstrak itu harus apoteker ya untuk penanggung jawabnya. Perbedaan izin edar ya dari Badan POM dan dari Dinas Kesehatan. Kalau PRT itu sekarang mudah ya. PRT sekarang sebenarnya nggak seperti ini yang lama, yang model lama. Yang baru sekarang itu udah langsung bisa kita print gitu. Jadi kita cukup input langsung keluar, langsung kita print gitu. Untuk Badan POM, Badan POM agak rumit ya. Badan POM prosedurnya ada pemeriksaan terlebih dahulu, uji sampel, hasil uji, terus nanti ada pemeriksaan lagi, pemeriksaan sarana, terus pemeriksaan kalau sudah mendapat nilai baik, baru nanti bisa diproses pendaftaran izin dan nanti bisa keluar izin. Jadi kalau masih proposal rekan-rekan, saran saya lebih mengarah ke PRT aja, Pak. Kalau mau cepat ya, karena ada limit waktunya kan. Karena saya pernah mendampingi industri obat tradisional itu karena banyak rekomendasi yang perlu diperbaiki, itu butuh waktu 1 tahun untuk keluar izin. Untuk kecuali kalau misalnya semuanya sudah sempurna ya, artinya tempatnya sudah bagus, nilainya dari petugas BPOM sudah bagus, terus nanti nilai pada waktu layout sarana juga sudah cukup bagus, proses produksinya bagus, hasil uji labnya udah bagus, daftar BPOM mungkin dalam waktu 1 bulan bisa keluar izin. Artinya kalau semuanya udah bagus akan cepat keluarnya. Tapi kalau masih banyak perbaikan, nah itu karena perbaikan itu harus diperbaiki butuh waktu juga butuh dana, akhirnya membutuhkan waktu yang panjang karena perbaikannya tidak bisa langsung dieksekusi dalam waktu singkat karena kan dana juga terbatas untuk pelaku usaha. Maka untuk rekan-rekan yang mengajukan proposal, kenapa di proposal itu saya baca itu untuk produk itu makanan minuman, kayaknya itu arahnya juga lebih ke PRT, Pak. Untuk produk yang PRT. Karena kalau atau pangan siap saji, artinya nggak perlu izin. Untuk yang PRT, ibaratnya 1 hari pun keluar izinnya. Kalau membuat proposalnya itu ibaratnya 1 hari, kalau kita paham itu 1 hari keluar. Saya pernah membuktikan, saya juga punya perusahaan industri PRT ya, namanya Herba Raos Barito. Itu saya minta kepada teman saya untuk mendaftarkan, teman kantor, untuk coba didaftarkan ini tanpa harus datang ke dinas. Hari ini daftar,
Cuma harus labelnya harus benar. Kita membuat label. Yang membuat lama kan membuat labelnya itu. Membuat label 1 hari selesai, esoknya didaftarkan keluar izinnya. 1 hari, 1 hari artinya sekarang daftar karena ada kelengkapan label, terus kelengkapan pernyataan itu, esoknya udah bisa keluar izinnya. Artinya kalau dipaksa 1 hari pun bisa. Gitu. Hari ini daftar, sore keluar juga bisa. Karena website itu kan nggak terpanjang dengan jam kerja ya. Pian daftarnya malam, malam juga bisa keluar izinnya. Artinya jam kerjanya itu 24 jam kalau website itu. Jadi kita nggak perlu menunggu jam kerja jam 6, jam 8 sampai jam setengah 5 tidak. Jadi untuk yang produk PRT itu bisa keluar. Cuma ini yang produknya nggak ada yang PRT ya. Yogurt itu maksudnya di Badan POM atau pangan siap saji. Pangan siap saji tidak perlu izin. Pangan siap saji cukup daftarkan NIB-nya aja. Asalkan ngeklaimnya nanti akan dibahas di selanjutnya ya. Nah ini, kenapa pangan siap saji nggak perlu izin? Karena masa simpannya kurang dari 7 hari. Untuk masa simpan kurang dari 7 hari tidak perlu izin. Jadi pangan olahannya tidak wajib memiliki izin edar dari Badan POM dan PIRT, yaitu pangan yang masa simpannya kurang dari 7 hari. Kue. Kalau yogurt itu ngeklaim expirednya lebih dari 7 hari, maka dia harus berizin, izinnya di Badan POM. Kan ada itu minuman yogurt itu, ya, masa simpannya 1 tahun itu kayaknya, yang namanya Cimori itu ya, minuman yogurt Cimori. Nah, itu ada rasa-rasa yang banyak itu, ada strawberry mango, strawberry, ada berry ya. Dari berry ya, terus ada pisang, banyak-banyak. Itu juga yogurt, produk yogurt yang berbentuk minuman. Yogurt itu kalau kental itu kecut sekali ya. Kalau saya nggak terlalu suka ya. Tapi yang minuman itu enak sekali itu. Artinya diencerkan, jangan terlalu kental. Itu ternyata enak. Yang Cimori itu kan sekarang banyak sekali ya, dipasarkan itu. Dan dia sebagai industri dia itu menitipkan kulkas untuk menampung produk-produk dia, karena Cimori itu dia bisa awet panjang sampai 1 tahun kalau disimpan di suhu kulkas kan. Makanya dia memfasilitasi dengan menitipkan kulkas di semua tempat-tempat kantin yang dia titipin untuk menjaga supaya produknya itu senantiasa suhunya dingin. Karena suhu itu sangat berpengaruh terhadap kadaluarsa. Semakin dingin, kadaluarsa semakin panjang. Semakin panas, kadaluarsa semakin pendek. Suhu maksudnya. Suhu simpan. Yang kedua, diimpor dalam jumlah kecil, digunakan dalam lebih lanjut sebagai bahan baku. Terus bahan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen. Terus diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Ya kayak pangan siap saji tadi ya, diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Pangan siap saji itu tidak wajib memiliki izin. Jadi sebenarnya kalau kita membuat produk itu sebenarnya kita bisa bersiasat gitu. Oh saya belum punya izin, udah kita anggap aja klaim expirednya kurang dari 7 hari, maka kewajiban memiliki izin edar itu menjadi tidak perlu. Tapi kalau NIB sebenarnya perlu ya, karena NIB itu kan semua usaha itu wajib mendaftarkan NIB. Bahan olahannya wajib didaftarkan Badan POM. Nah ini kalau yang di Badan POM itu air mineral alami. Tapi tadi yang baru dibuat itu yogurt dari susu kedelai, itu baru. Itu kayaknya saya baru mendengar ya. Jadi itu mungkin ide yang sangat bagus. Kalau berhasil nanti bisa diturunkan untuk dari susu kacang hijau misalnya, itu juga bisa dibuat. Yang wajib dari Badan POM yaitu air mineral atau air minum dalam kemasan yang kita sebut mereknya seperti Aqua, mineral gitu ya. Kalau di sini ya Gallo dan lain-lain. Air mineral alami, air embun, air demineral. Air yang mineralnya dihilangkan. Orang nyebutnya TDS 0 yang kalau mereka biasanya jualnya itu dengan ditambahkan zat kimia, ditetesin tek, oh ini warnanya putih, loh ini warnanya hitam atau coklat. Itu sebenarnya reaksi terhadap mineral.
Semakin banyak mineral hanya menjadi pekat. Yang tidak ada mineralnya dia menjadi jernih. Akhirnya oh ini bagus kan, dikasih tetesan iodin itu tetap putih. Maka itu sebenarnya secara sainsnya ya itu bohongan. Ya agak agak aneh, agak ngibul ya. Terus garam konsumsi beriodium. Garam yang diproduksi untuk dimasak itu wajib menggunakan yodium karena yodium masuk program fortifikasi Indonesia supaya bebas dari penyakit gondok. Maka semua garam wajib mengandung yodium. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita belum menemukan lagi masakan Indonesia yang punya penyakit gondok ya karena setiap mereka masak menggunakan garam pasti mengandung yodium. Terus minyak sawit, kopi instan, tuna dalam kaleng, sarden makarel, tepung terigu, alem, sugar. Terus keuntungan memiliki izin Badan POM. Produk beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, tingkat daya saing produk, perluas pemasaran produk di dalam maupun luar negeri, produk memenuhi syaratan keamanan, tingkat percayaan masyarakat menjadi tinggi dan nilai tambah bagi produk. Nah, ini cara memperoleh izin edar Badan POM. Nah, izin edar Badan POM itu ada 2 tahap, yaitu registrasi akun perusahaan. Terus yang kedua yaitu yang pertama registrasi akun perusahaan, nanti akan mendapatkan user ID dan password, nah itu disimpan aja di. Nah ini akan terkirim ke email nanti ya. Terus registrasi produk produk pangan olahan. Setelah punya akun industri atau akun perusahaan, nanti baru dari akun industri itu kita mendapatkan produk pangan olahan kita. Input data dan upload dokumen. Tapi baiknya kalau ini izin Badan POM tidak bisa by website semua ya, nggak bisa karena harus ada pemeriksaan dari petugas ke lapangan ke tempat itu, harus ada rekomendasi dari petugas atau dari Badan POM setempat kepada Badan POM pusat untuk dikeluarkan izin edar. Terus ada uji bahan baku, uji produk ya, uji laboratorium terhadap produk pangan olahan. Sehingga untuk izin apabila rekan-rekan semua nanti di kemudian hari mau mendaftarkan produknya ke Badan POM, maka produk tersebut lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu ke BPOM setempat. Kalau di Banjarmasin berarti Balai Besar POM Banjarmasin, Jalan Hasan Basri, seberangnya SMK 4 atau samping BPJS Kesehatan atau samping Unlam Banjarmasin. Di Kayu Tangi. Berapa biayanya? Sebenarnya pendaftarannya murah. Pendaftarannya murah, kayak misalnya ya kayak yogurt tadi, yogurt. Nah, yogurt. Minuman. Nah, ini minuman tidak termasuk produk susu kecuali minuman beralkohol. Bayarnya cukup pendaftaran baru 300.000 satu produk ya. Nah, produk itu misalnya ada yang original, ada yang rasa coklat, ada rasa Oreo, berarti itu 3 produk ya. Jadi satu produk itu ya satu rasa. Kalau banyak rasa berarti ya tinggal dikalikan. Nah, untuk UMKM bisa meminta potongan harga 50%. Nanti dari petugas BPOM setempat nanti akan mengarahkan kalau mau mengajukan potongan 50% silakan buat surat permohonannya. Dan itu dipakai aja karena memang itu disubsidi pemerintah. Jadi Badan POM itu menyiapkan anggarannya untuk membayarkan 50%-nya gitu istilahnya. Jadi memang disediakan gitu. Jadi nanti mengajukan ya selama ini yang mengajukan semua disetujui kok asalkan UMKM ya. UMKM itu yang omsetnya kurang omset bukan omset ya. Aset dan aset produk, aset perusahaan itu kurang dari 1 miliar kayak. Nah, rata-rata kita masih kurang 1 miliar. Jadi kalau kita meminta potongan 50%, insya Allah semua disetujui. Gitu. Jadi kita nanti cukup bayarnya 150.000 per produk, jadi bukan 300. Cuma untuk mendaftar di Badan POM ini ada namanya uji laboratorium. Nah, cuma uji laboratorium nanti kalau misalnya, oh ini ada susu segar,
susu kedelai, yogurt susu kedelai, ada 2 rasa. Nanti bisa kalau bahan bakunya hampir sama atau produknya hampir sama, nanti yang diuji lab bisa perwakilan. Nanti salah satu aja dianggap sama. Tapi itu semua dikomunikasikan dengan petugas tempat, petugas Badan POM setempat. Jadi nanti cukup bayarnya 50% dari 300.000 ya 150.000. Nah, ini sertifikat elektronik izin edar pangan olahan. Nanti akan keluar izin edarnya seperti ini. Selama yang kami dampingi kemarin untuk pendaftaran produk, memang untuk yang pendaftaran baru itu agak lama ya. Karena pada waktu dilihat layoutnya kurang tepat, ini tidak ada ruang antara. Ya ada rekomendasi suruh buat ruang antara. Langit-langit ini banyak kemungkinan nanti, oh ini kemungkinan tikus bisa masuk, disuruh membuat ventilasi dari kawat gitu ya. Nah, seperti itu ya rekomendasi seperti itu yang membuat izinnya agak lama ya. Kemarin kita untuk izin kita mendampingi 6 bulan bisa keluar izin, terus pada waktu pendaftaran produk tambahan itu ternyata 1 bulan bisa keluar izin gitu. Untuk yang produk-produk tambahan karena tidak perlu ada pemeriksaan ke-8 lagi kan. Jadi seperti itu, tapi sebenarnya Komitmen dan POM itu sebenarnya pengennya cepat ya. Bahkan arahan Kepala Badan POM itu untuk pendaftaran izin itu 2 minggu keluar izin. Makanya kalau semuanya sudah, oh ini pemeriksaan sarana sudah nilainya bagus. Terus nanti pada waktu uji lab, oh hasilnya udah memenuhi syarat. Izinnya cepet itu, 2 minggu bisa keluar izinnya. Asalkan semua sudah clear ya, udah jadi semua. Masa berlaku maksimal 5 tahun untuk semua produk pangan, olahan ya. Kalau masa berlakunya habis, izin edarnya telah habis, dilarang diedarkan. Jadi kalau izin edarnya sudah habis, maka dia harus membuat izin baru. Atau kalau baiknya sebelum habis itu diperpanjang izinnya. Sehingga prosesnya lebih cepat itu daripada memulai izin baru. Kayak kita buat SIM lah ya. Kalau SIM-nya itu memperpanjang itu cukup pakai mobil SIM itu 1 jam juga jadi gitu. Tapi kalau SIM-nya sudah mati, mau memperpanjang nggak boleh, membuat izin baru, itu kita harus uji angka 8, harus uji nggak bisa keluar izinnya gitu. Mohon izin Pak, mungkin 10 menit lagi, mungkin kita ke diskusi. Mungkin ada beberapa Oke, pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Oke. oke, ya. Jasa itu kayaknya seperti ini teknis sekali ini karena kemarin memang kisi-kisinya teknis sekali ya. Ini adalah PIRT, Sobat Usaha PIRT, cara-caranya juga sudah lengkap di sini, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, untuk PIRT produknya produk-produk yang risiko rendah. Misalnya hasil olahan daging tapi yang kering, abon sapi, abon dendeng, abon bebek, abon ikan. Hasil olahan ikan, keripik ikan, abon ikan yang kering ya. Hasil olahan unggas, abon ayam, rendang, telur kering, telur asin. Hasil olahan buah sayur dan rumput laut, keripik bayam, keripik jamur, dodol, rumput laut. Terus tepung hasil olahannya, snack makanan ringan. Terus minyak kelapa, minyak sawit, minyak goreng itu masuknya di Badan POM. Minyak VCO ya, gula dan kembang gula, misalnya sirup. Ya, sirup itu di PIRT bisa ya. Sirup apapun ya. Kopi, teh kering itu juga bisa. Terus bumbu dan rempah, minuman serbuk dan botanikal, atau minuman serbuk dan minuman serbuk rempah atau alam gitu. Yang kering, kalau yang bentuk cair izinnya di Badan POM. Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi. Ini juga PRT. Maka yogurt itu karena dia yogurtnya itu berbentuk cair, nah itu izinnya di Badan POM. Kecuali kalau nggak mau izin ya yogurtnya diklaim masa simpannya kurang dari 7 hari, nah, nggak perlu izin. Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi, kacang bawang, kacang panggang dan kacang sangrai. Terus ini pangan yang tidak bisa perlu PRT, ya ini minuman cair ini wajib di Badan POM, tidak boleh PRT.
kecuali masa simpan kurang dari 7 hari tidak perlu izin. Ini kemasan PRT ini yang bisa pelajari sendiri, perizinan PRT. Nah ini perizinan PRT nanti yang perlu disiapkan adalah rancangan label pangan. Ini nanti yang diupload pada waktu kita input pendaftaran. Itu diupload rancangan label pangan. Labelnya nanti dimasuk, dikirimkan, diupload. Terus mengacu pada peraturan bank, mengacu tentang keamanan mutu pangan dan seterusnya. Terus pertanyaan umum, pelaku usaha perorangan, pelaku usaha non perorangan, pelaku harus mengurus SPP IRT. Apalagi yang kemarin, nah ini komitmen. Jadi nanti kita itu disuruh membuat surat komitmen, ya, pernyataan komitmen. Nah ini komitmen. Jadi kalau dulu itu kalau kita buat izin PRT itu kita karena persyaratannya harus pernah mengikuti sertifikat penyuluhan, maka kita harus ikut penyuluhan keamanan pangan terlebih dahulu di Dinas Kesehatan. Dan untuk mendapatkan sertifikat itu kita harus daftar. Nanti pada waktu pelaksanaan kegiatannya baru kita bisa mendaftarkan diri, gitu. Bisa ikut mengikuti gitu. Tapi kalau kita nggak mengikuti kita harus menunggu 1 tahun lagi, makanya izinnya itu lama. Gitu. Nah, kalau sekarang semuanya itu cukup membuat surat pernyataan. Apa isinya? Yaitu surat pernyataan. Saya nama ini berkomitmen akan satu mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Yang kedua, memenuhi persyaratan CPPOB, CPP yang baik untuk industri rumah tangga atau CPPB IRT, CPPB IRT, cara produksi pangan yang baik industri rumah tangga. Atau higien sanitasi dan dokumentasi. Yang C, memenuhi kriteria ketentuan label dan iklan pangan olahan. Cukup membuat surat pernyataan itu semua. Itu yang membuat kenapa izin PRT itu 1 hari bisa keluar. Karena semua persyaratan yang dulunya kita menunggu untuk mengikutinya, sekarang bisa cukup membuat surat pernyataan di atas meterai 10.000 itu diupload. Itu diuploadnya itu sudah menggugurkan kewajiban. Bukan menggugurkan ya, kewajibannya diikuti setelah mendapatkan izin. Kalau dulu kan ikutin dulu sampai dapat izin baru bisa menjual produk. Kalau sekarang enggak. Dapat izin dulu, baru persyaratannya nanti kita ikutin sambil bertahap. Diberi waktu 3 bulan, bisa diperpanjang 3 bulan. Artinya 6 bulan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Nanti yang mengadakan dari Dinas Kesehatan. Kalau dalam waktu 6 bulan Dinas Kesehatan belum mengadakan, maka nanti diikutkan di tahun berikutnya. Alurnya seperti ini, nanti bisa harus sendiri ya. Nanti coba-cobalah buka website OSS atau datang ke DPM PTSP. Jadi kalau kita paham tanpa perlu datang pun kita cukup di depan website nulis OSS, insya Allah bisa keluar PIRT. Untuk PKP-nya ikut BIMTEK PKP, bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan. Nilai minimal 60 dianggap lulus. Pemeriksaan sarana, dulu ada pemeriksaan sarana dulu dari Dinas Kesehatan sebelum keluar PIRT. Kalau sekarang tidak perlu menunggu pemeriksaan dari Dinas Kesehatan. Jadi nanti kita dapat izinnya sudah keluar, nanti Dinas Kesehatan yang akan mendatang ke tempat kita untuk ngecek higien sanitasi tempat pengolahan di tempat kita. Ketentuan umum minimal untuk label. Ini label ya, minimal nama produk, nama dagang. Nanti kalau teman-teman mau konsultasi terkait dengan label sudah lengkap atau belum nanti bisa hubungi saya ya. Jadi label itu sebenarnya sederhana. Minimal yang pertama itu ada nama dagangnya, ada namanya apa, minuman. Kalau yogurt berarti minuman yogurt. Nah, ya. Nanti nama dagangnya apa? Yogurt. Apa tahu tadi namanya? Apa itu? Terus saran penyajiannya tidak wajib sih. Yang wajib nama, alamat, nama dan alamat produsen. Nah itu wajib tuh. Produsennya apa namanya? Tempatnya itu cukup ditulis misalnya kalau Banjarmasin gitu aja. Tidak harus pelayan RT 3, RW 2, rumah sampai musola, tidak harus seperti itu. Jadi cukup Banjarmasin itu. Andil Bakti ya cukup
Barito Kuala atau Marabahan itu. Oh, saya nggak di Marabahan, yang diambil kotanya. Tapi kalau mau detail juga boleh, itu nggak ada ketentuan khusus yang melarang. Nomor izin edar wajib dicantumkan, expirednya kadaluarsa dan expired ditulis, nomor batch, nah, nomor kode usi, terus nilai gizi tidak wajib, cara penyiapan atau penggunaan tidak wajib, informasi alergen tidak wajib, peringatan tidak wajib, komposisi wajib, wajib dicantumkan. Kalau tanpa pengawet ditulis tanpa pengawet. Kalau ada pengawetnya ditulis di komposisi, ya, natrium benzoat dan lain. Nah, kalau ada teman-teman yang mau konsultasi terkait dengan saya punya produk ini gimana awetnya, nanti bisa WA aja. Terus berat bersih wajib ya, barcode ini juga wajib kalau sudah ada barcode. Untuk sertifikat halal katanya tahun ini juga sudah mulai berlaku ya, tapi belum terlalu kenceng sih untuk pengawasannya. Tapi halal itu dalam undang-undang berlaku per 2023 ya. Wajib semua makanan itu yang dijual wajib memiliki sertifikat halal. Terus berat bersih wajib ya, berapa gram. Kalau cair berapa liter. Saya rasa itu persyaratan khusus ini aplikasinya seperti ini nanti bisa dilihat ya. Penerbitan alur penerbitan SPIRT pada OSS itu bisa dilihat juga. Ini bisa dilihat. Nah, ini saya cuma ambil dari website ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Intinya dalam mendefinisikan segmentasi pasar itu produk itu tidak bisa kita produknya semua rakyat Indonesia 270 juta. Ya bagus sih kalau bisa seperti itu, tapi biasanya berat gitu ya. Misalnya yang ada di sekitar kita gitu. Lifebuoy itu sabun mandi. Sabun mandi sasarannya adalah sabun keluarga. Sebagaimana tagline-nya kan. Oh, dia menjadi sabun keluarga. Tapi kalau Dettol itu sabun kesehatan. Jadi dia untuk kesehatan kulit gitu. Terus apalagi sampo. Sampo Emeron. Nah, semua Emeron itu sasarannya untuk masyarakat yang suka dangdut ya, menengah ke bawah. Terus ada sampo anti dandruff. Nah, itu khusus untuk ketombe. Ya biasanya ada segmen-segmen tertentu yang disasar untuk produk. Jadi kita nggak bisa ya kita harus menentukan ini sasarannya siapa. Saya itu punya produk namanya minuman ya, minuman herbal. Saya makan herba barito. Itu sasarannya juga yang suka jamu, suka minuman jamu. Jadi jamu berbentuk minuman segar. Itu juga sasarannya juga khusus, ternyata pembelinya juga khusus ya. Tidak semua orang itu suka jamu, walaupun rasanya bukan jamu, rasanya udah jadi minuman segar. Tapi orang itu udah takut duluan, dianggap wah jamu pasti pahit. Padahal tidak semua jamu itu pahit, tergantung komposisi yang digunakan. Kalau komposisi yang digunakan pahit ya pahit. Kalau komposisi yang digunakan tidak pahit ya malah jamu itu menyehatkan karena dia memperbaiki saluran pencernaan, organ-organ saluran pencernaan. Sasarannya usia berapa? Nah, misalnya minuman saya itu, oh saya target pasar itu, saya titipkan ke kantin SD. Ternyata sasaran saya bukan anak SD-nya. Sasaran saya itu orang tua yang jemput anak-anaknya. Jadi yang sasarannya malah orang tuanya, bukan anaknya. Walaupun nitipnya di kantin. Karena yang suka minum minuman herbal yang tahu kesehatan itu orang tua. Kalau masih anak-anak pengennya ya semua yang manis ya, warna-warni gitu. Itu yang mereka suka. Mereka nggak tahu akibat ke belakangnya. Terus umur, pekerjaan, gender, tingkat pendapatan, edukasi itu juga sangat pengaruh ya. Geografi, di mana konsumen Anda berada. Nah, misalnya di Kalsel ini. Kalsel ini kalau kosmetik itu yang paling menjadi original di Kalsel itu ya pupur dingin itu kan. Pupur dingin dari dari beras ya, dari tepung beras. Itu khas Kalsel dan di sini di Banjarmasin ada namanya Havabi, itu yang paling besar ya untuk tingkatan paling besar dan saya melihat paling bagus secara kemasan dan paling profesional dalam pengelolaan. Nah, ya.
Walaupun ada juga yang Sari Gading juga mengeluarkan kosmetik juga ya, yang Bubur itu juga mengeluarkan. Tapi yang paling senior kayaknya Hapabi. Industrinya ada di Cemara Ujung, rumahnya. Terus sasarannya ini yang masyarakat menengah ke bawah, menengah atau atas itu juga jadi. Nanti juga penjualannya di mana itu juga penting itu. Tidak semua produk itu bisa dijual di mana-mana, tapi ada yang khusus. Maka produk itu khusus. Terus psikografi, bagaimana perilaku mereka, apa kebiasaannya, sosial kultur, bagaimana kultur yang ada di wilayah tersebut. Nah, itu juga sangat pengaruh. Eh, Kayak misalnya ya, ada minuman yang mirip jamu gendong secara penjualan dan aneh ya. Yang saya lihat itu, yang saya klasifikasikan itu namanya Yakult. Yakult itu minuman sehat yang mirip dengan jamu gendong, cuma bedanya kalau jamu gendong itu adalah minuman herbal dari empon-empon tanaman. Ya. Kalau Yakult itu dari bakteri, ya dia mirip fermentasi, mirip yogurt ya, pembuatan yogurt mirip lah ya. Dari fermentasi bakteri kepada susu menghasilkan yogurt, menghasilkan Yakult. Nah, Yakult itu masa simpannya cuma 2 bulan. Bagaimana cara penjualan mereka? Mereka bentuk bibit-bibit jamu gendong, tapi bukan jamu, tapi bibit-bibit Yakult yang mereka menjual per kelurahan. Jadi setiap kelurahan atau tiap kecamatan itu ada bibit-bibitnya yang dia itu nitipkan ke warung, dari satu warung ke warung lain Yakult satu ke. Jadi mereka akan ngecek Yakultnya sudah habis belum, sudah habis belum. Mereka mereka bentuk itu mungkin satu kelurahan satu orang bibit gitu. Terus ada juga bibit-bibit yang keliling ya, membawa Yakult, baik itu dengan sepeda ya, bukan digendong tapi dengan sepeda, di kayu gitu, hanya jual Yakult. Dan ternyata dengan metode seperti itu Yakult sukses sekali ya. Yakult itu sukses sekali. Expirednya 2 bulan, tapi barang-barang yang reject atau yang recall itu sedikit ya. Jadi banyak yang laku artinya kan. 2 bulan dan satu bungkus dan penjualnya jual lihat. Yang lainnya itu kan jual misalnya jual Cimori, minuman Cimori itu kan satu botol isinya 300 mililiter ya. 300 mili satu botol. Harganya 10.000. Yakult kesannya murah di masyarakat karena dia itu 10.000 dapatnya itu 5 botol. Walaupun satu botol 5 botol, satu botolnya isinya cuma 60 mili. Pada 60 mili dikali 5 itu sama dengan 300 mili. Tapi Yakult terkesan murah. 10.000 dapat 5. Isinya 300 mili. Cimori terkesan mahal. 300 mili. Isinya satu botol. Padahal kalau lihat isinya sama-sama 300 mili. Nah, itu adalah cara ini ya, cara merubah persepsi minuman ini mahal atau murah. Itu salah satu contohnya. Dan Yakult produk dari Jepang ya, untuk fermentasinya itu ternyata sukses ya. Saya melihatnya sangat sukses. Padahal metode penjualan seperti itu sebenarnya kalau kalau teman-teman pernah ya tinggal di Solo, di Jogja gitu ya. Itu terjadi di Solo Jogja, yaitu bibit-bibit jamu itu tiap pagi mereka itu keliling dari kos satu ke kos lain ya, menawarkan jamu. Masuk komplek itu, bawa jamu digendong atau dipakai gerobak itu, didorong. Mereka jualan itu bibit jamu itu. Dan itu yang dilakukan Yakult. Jadi Yakult itu merubah, oh konsep penjualan jamu gendong ini aku pakai. Dan ternyata itu sukses besar. Jadi itu ini nanti ya salah satu penilaian ya. Ada itu kalau pian rekan-rekan semua di web lihat buka online itu ya. Cek aja B2WM ada proposalnya itu. Salah satu penilaiannya nanti dibaca itu. Yang membuat nilai produk saya itu tinggi itu apa sih penilaiannya? Ini salah satu aja ini.
Salah satu penilaian dari unsur konsumen potensial itu ada 4, yaitu segmen pasar dan target pembeli potensial didefinisikan. Jadi jangan nulis sasaran masyarakat Kalsel berjumlah 4 juta. Jangan gitulah. Segmennya dipersempit misalnya. Masyarakat Banjarmasin, mahasiswa UMB, mahasiswa UMB masih disempit lagi loh. Yang apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi sasarannya itu harus spesifik, jangan terlalu umum. Yang kedua, mengetahui ukuran pasar dengan sangat jelas, estimasi pangan yang bisa dihitung, mengenai kompetitor di pasar dengan sangat jelas. Nanti kompetitornya, jadi harus punya prototipe kompetitor ya. Saya itu punya produk namanya Ruba Barito minuman ya. Minumnya saya konsep seperti lahang, es lahang yang dari kandangan itu. Saya konsep seperti itu. Saya sebenarnya punya 5 varian, cuma yang paling laku itu Jaya Seger Waras dengan kunyit asam. Konsep pengemasannya mirip dengan es lahang dari kandangan. Harganya juga sama, 5.000 di harga eceran, harga reseller 4.000. Terus saya melihat kompetitor saya ya Yakult gitu. Yakult, terus Kiranti gitu ya. Minuman-minuman dari Sido muncul, Antangin, nah seperti itu. Itu ada komputer-komputer kita yang kita petakan gitu. Oh, ini. Nah, jadi kita mau seperti ini. Ya, kita mau kompetitor seperti ini. Jadi kita bisa komputer seperti ini dan kita mau seperti kompetitor ini. Kita boleh mau. Kalau masih baru itu kan kita bisa menjadikan kompetitor sebagai prototipe untuk kita kejar. Gitu. Jadi kita kan bukan yang dikejar oleh kompetitor besar kan, tapi kita berusaha untuk mengejar kompetitor besar. Mempersiapkan produk sebelum terjun ke pasar. Ini bisa izin, Pak. Ya. Mungkin kita masuk di diskusi, Pak. Oh ya, boleh. Okay. Nanti masalah ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Iya. Karena proposal teman-teman ini sudah didanai Pak dan sudah disetujui oleh kementerian, sudah jadi. Jadi teman-teman mau melihat bagaimana nanti membuat izin dan sebagainya mungkin yang mereka belum terlalu paham. Silakan. Kami buka sesi pertanyaan kepada teman-teman mahasiswa. Ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk materinya saya kirim di chat ya. Silakan. Izin bertanya Bapak. Silakan. Ya. Tadi Bapak menjelaskan untuk membuat izin BPOM harus memiliki tempat produksi kan Bapak? Ya. Sedangkan kami produksinya itu masih di laboratorium kampus Bapak. Itu bagaimana ya Bapak? Itu produknya apa? Sabun mandi Pak, body wash Arium Skin. Ya, kayak itu. Kalau masih prototype itu agak kesulitan kalau izin di Badan POM. Jadi standarnya jangan mengejar sampai izin Badan POM. Cukup NIB aja, nomor induk berusaha aja. Periziannya dikat di NIB gitu. Kalau di Badan POM itu kan sebenarnya kan produk-produk yang layak jual. Toh. Kalian kan masih produk lab ya. Masih prototype gitu loh. Masih prototype. Jadi belum ke uji pasar. Jadi kalau dan itu rumit loh ya. Saya jelaskan apa adanya ya. Saya jelaskan kesulitannya. Jadi izin kosmetik. Yang pertama kalian harus ada penanggung jawab D3 farmasi. Ya, lulusan D3 farmasi minimal ya, atau S1 farmasi atau analis farmasi yang lulusan diploma atau D3. Kalian harus punya penanggung jawab itu. Terus harus punya tempat ya. Tempat paling tidak ada 3 ruang. Yang pertama ruang produksi, yang pertama ruang bahan baku, yang kedua ruang produksi. Ada satu lagi ruang antara. Ruang antara itu adalah ruang, kalau kita satu rumah itu dibelah jadi 2.
Yang satu untuk tempat tinggal, yang satu untuk produksi, maka antar sekat itu harus ada ruang antara. Ruang antara itu gimana? Bukan gitu deh. Ruang antara itu ruang ganti pakaian lah, yang dipersyaratkan untuk ini, yang dipersyaratkan untuk industri. Jadi ada ruang ganti pakaian itu ada, itu nggak terlalu lebar, 1 kali 1 juga boleh. 1 meter kali 1 meter atau 1 meter kali setengah meter juga boleh. Nggak harus luas-luas. Yang penting ada tempat khusus untuk ganti baju kerja, baru nanti masuk ke ruang produksi gitu. Jadi ruang antara dari luar menuju ruang produksi ada ruang antara namanya ruang ganti baju atau ganti pakaian kerja. Layoutnya udah seperti itu kan. Terus nanti pian harus produknya ini harus diuji lab. Uji lab itu mahal. Uji lab itu satu produk bisa sampai 2 juta. Nah, setelah lolos uji lab, baru nanti petugas badan pom setempat, kalau di sini berarti Balai Besar Pom Banjarmasin, akan menugaskan stafnya untuk atau petugasnya untuk mengecek tempatnya untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dinilai nanti layoutnya benar atau enggak, terus proses produksinya benar atau enggak. Kalau kurang berarti diperbaiki, kalau bagus berarti dapat rekomendasi untuk naik mendapatkan izin kosmetik. Dan itu agak rumit kalau bukan diniatkan untuk industri beneran gitu. Kalau hanya coba-coba berat. Kalau coba-coba berat. Karena kalau coba-coba itu kosnya terlalu mahal. Biayanya terlalu mahal. Uang kalian itu nggak cukup untuk bayar itu. Misalnya ya, untuk gaji penanggung jawab di 3 farmasi ya, 1 bulan berapa? 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kan per bulan. Kalau sampai 5 bulan berlanjut, berapa yang keluar kan gitu. Terus, maka kalau mau mendaftarkan produknya, yang paling realistis, kalian mencari industri kosmetik yang sudah ada. Terus kerjasama dengan mereka, minta untuk didaftarkan produk. Ah, itu gampang itu. Misalnya, industri kosmetik itu kan banyak ya di Kalsel ya. Ada namanya Havabi, ada Sari Gading, ada industri kosmetik yang kecil itu di Pak Enam itu ada itu, namanya saya udah lupa itu. Terus ada yang di Klayan juga ada itu, di Pamurus juga ada itu, industri kosmetik yang ini, yang pupur dingin itu. Ah, mereka kan udah punya industri nih, udah pernah tanggung jawab. Ah, untuk mendaftarkan produk baru tinggal daftarkan ke Badan POM. Nanti petugasnya datang hanya untuk ngecek, paling yang keluarnya hanya uji labnya aja. Kita uji lab, pokoknya habis 2 juta. Nanti didaftarkan oleh pemilik industrinya, udah ada penanggung jawabnya kan. Layoutnya otomatis udah bener kan, mereka udah produksi berkali-kali kan. Udah gampang itu. Tapi kalau kalian mulai dari nol, produksi sendiri, ya itu berat. Jadi kalian harus, kalau misalnya kalian memaksakan diri untuk dapat izin, maka dari sekarang kalian harus melobi industri kosmetik yang sudah ada. Baterai saya habis nih. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau goalnya itu mendapatkan izin, ya kalian harus bisa melobi orang yang punya industri kosmetik, yang sudah ada, terus daftarkan produk kalian di perusahaan itu. Gimana? Jelas ya? Gimana? Jelas ya? Gimana? Berarti itu seperti ke Bapak, seperti nitip barang ke perusahaan untuk dibuatkan produknya, terus dari perusahaan itu yang membikinkan
surat izin. Kalian kan ya, kalian misalnya membuatnya di perusahaan itu. Kalau dulu bahasanya tuh maklon. Maklon itu produk itu diproduksi di perusahaan itu, terus didaftarkan oleh perusahaan itu supaya legal, Dan itu namanya kolaborasi. Kolaborasi itu ke depan itu harusnya ke situ arahnya, harus kolaborasi. Kalau usaha itu mulai dari nol sendiri, kosnya terlalu besar, berat. Jadi gitu. Yang realistis itu kalau memang memaksakan diri untuk mendapatkan izin dari Badan POM. Cari industri kosmetik yang sudah ada, kerjasama, daftarkan. Insya Allah bisa kalau seperti itu. Lagi? Oke, jelas Bapak. Terima kasih. Oke. Baik, kepada silakan. Siapa? Ulun Siti Sania Silakan. dari timnya Amar Update juga. Izin bertanya Bapak, jikalau kami ikut dengan industri orang atau ujar Bapak tadi kolaborasi, apakah nama dari produk kami pun termasuk dari nama produk di industri tersebut atau menggunakan nama produk kami Bapak? Karena kan kami untuk nama produk sendiri kan sudah didaftarkan gitu ke P2MW-nya gitu Pak. Boleh dijawab Pak. Terima kasih banyak. Justru kalau kalian bisa kolaborasi, nilai kalian jadi tinggi, bukan rendah ya. Karena kalian bisa melibatkan orang lain untuk mendukung produk kalian kan gitu. Nanti nama produknya nama kalian, yang tidak berubah, yang beda hanya diproduksi, jadi diproduksi oleh. Nanti misalnya kalian kerjasama dengan Hafabi, saya ambil contoh aja Hafabi. Nah kan nanti tulisannya gini, diproduksi oleh Hafabi untuk didistribusi oleh Hafabi Banjarmasin, industri kosmetik Hafabi Banjarmasin. Distribusikan oleh, nah baru kalian tulis itu tuh namanya, nama kalian tulis itu, nama kalian apa misalnya, nama kalian kosmetik cantik, didistribusikan oleh kosmetik cantik Banjarmasin, ya gitu. Nanti kalian namanya ada dipasarkan oleh itu. Nah, coba kalian mulai cek produk-produk yang ada. Banyak kan udah model seperti itu. Jadi bahkan Kimia Farma aja seperti itu. Misalnya Kimia Farma itu maklonkan produk, kalau dia kewalahan ya, wah produksi amoksisilin ini kewalahan nih, dia itu ditolkan ke Expam Jaya itu. Ini nulisnya diproduksi oleh Expam Jaya, didistribusikan oleh Kimia Farma. Nanti namanya terserah Kimia Farma lah. Tapi yang daftarkan produknya Expam Jaya. Jadi izin itu melekat pada tempat produksi. Izin melekat pada tempat produksi. Nama itu bebas, siapapun boleh. Nama itu kan bebas saja. Kamu namain apa kan terserah. Hafabi dalam menamakan kosmetiknya tidak harus pakai nama Hafabi. Tapi Hafabi hanya yang wajib itu hanya ada diproduksi oleh Hafabi ya gitu. Kalau namanya mau Hafabi, mau Raihan ya itu terserah. Gitu. Yang satu mereknya Raihan, yang satu namanya Hafabi boleh. Nanti tinggal didaftarkan. Di pendaftarannya namanya apa kan gitu. Asalkan namanya belum diambil orang lain itu masih boleh. Kayak gitu. Jelas? Ada lagi? Sania? Jelas Bapak, terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih. Ada di chat juga ya ini. Ngomong lah, jangan nulis ya. Nanti kalau presentasi gimana kalau nggak berani ngomong? Sarip, bisa langsung bertanya supaya lebih jelas pertanyaannya. Oh, jaringan. Oh, gini aja, saya paham maksudnya. Jadi kalau pendaftaran merek dagang,
laman pendaftaran akun saya diminta upload file pendukung. Saya juga nggak tahu ya, karena itu miliknya miliknya Dinas Kanwil Kementerian Hukum HAM ya. Kamu datangi aja, kan dekat ya. UMB dengan Kanwil Kumham itu kan dekat. Kanwil Kumham itu tempatnya sampingnya Masjid Hasanuddin Majdi. Jadi kalau kamu dari Banjarmasin sini dari UMB lah, sebelum Hasanuddin Majdi, setelah jembatan depannya lapangan bola itu ada ATM Mandiri. ATM Mandiri yang sedikit ya, ada hotel apa itu? Hotel Pesona kan? Nah, itu Kumham itu sampingnya itu. Datangi, tanya maksudnya apa Pak. Jadi kita harus membiasakan diri mendatangi sumber informasi ya. Kalau kamu tanya ke BPOM ya terkait dengan BPOM saya bisa jawab. Tapi kalau tentang Kumham, tanyakan ke Kumham. Jadi gitu ya, datangi aja ke Kumham. Baik, ada lagi teman-teman mahasiswa? Bapak izin bertanya. Ya. Silakan. Jadi saya perkenalkan, nama saya Vincent Bintang Melani dari perwakilan produk Yoko As-Sayuget. Nah, jadi Bapak, kami kan untuk pengurusan izin yang masalah BPOM kemarin emang sudah ada dikasih tahu oleh pihak BPOM karena ada kunjungan BPOM ke tempat pembuatan. Kata beliau karena masa produksi atau tanggal kadaluarsanya kurang dari 7 hari, kata beliau tidak harus izin edar BPOM. Nah, terus beliau menyarankan untuk langsung, terus kami juga ada mengurus mengenai sertifikasi halal Pak, dan sekarang masih proses. Jadi ingin bertanya Pak, apakah boleh kami produksi dulu baru nanti sertifikasi halalnya keluar, atau kami nunggu sertifikasi halalnya keluar dulu Pak baru memproduksi? Terima kasih. Jadi gini ya, izin yang wajib kamu itu NIB ya. Kamu daftar NIB aja dulu. NIB itu semua usaha bisa. Dan itu hanya web aja. Jadi NIB aja yang kamu kejar. Jadi kalau nanti di penilaian itu nanti tanya izinnya mana? Karena kami tidak wajib izin edar, maka kami cukup mengurus izin NIB, nomor induk berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh diproduksi? Kan tidak wajib izin edar. Kalau tidak wajib izin edar, ya boleh diproduksi. Jadi boleh diproduksi. Sertifikat halal itu sebenarnya dari Kementerian Agama aja. Secara peraturan tidak wajib juga. Itu secara gimana ya? Wajib juga sih undang-undang jaminan produk halal ya. Tapi tidak terlalu dipermasalahkan itu sampai saat ini. Jadi lanjut aja, tetap yang sertifikat halal itu kemarin daftarnya kemana? Bentar, untuk NIB kami sudah ada Pak mendaftar. Nah, untuk sertifikasi halal kemarin, Ulun ada dapat arahan dari guru Ulun pas SMK untuk berkonsultasi dengan temannya yang termasuk pembimbing sertifikasi halal. Nah, jadi Ulun dibimbing oleh beliau untuk mengurus sertifikasi halal, Pak. Tempat alamatnya di mana? Alamat tempat produksinya, Kak, Pak? Alamat tempat produksinya di Handil Bakti, Pak. Handil Bakti, saya pernah ngurus izin halal itu cepat sekali itu di rumah UMKM. Jadi rumah UMKM itu tempatnya itu ada di terminal Handil Bakti. Ada rumah itu yang sebelum musola kecil di pasar Handil Bakti itu, pasar terminal Handil Bakti itu ada rumah UMKM, nggak ada namanya. Cuma orang nyebutnya rumah UMKM. Tanya aja situ ada fasilitator halal itu, ada petugasnya, dan memang dia digaji untuk itu. Gitu. Jadi hubungi beliau, ngomong saya punya produk mau pendaftaran halal, nanti akan direspon. Jadi kemarin saya daftaran halal itu 1 bulan udah keluar halalnya. Baik, ada lagi?
Yang untuk halal tuh sebenarnya sudah dikirim ke komite fatwa Pak, tapi karena kami belum tahu mengenai kapan hasilnya keluar, jadi daripada bingung mau ngapain lagi, jadi rencananya Ulun ingin memproduksi produknya dulu supaya dapat pendapatan yang bisa dilaporkan ke laporan Oh, keuangan di sistem gitu Pak. iya, kan tidak wajib izin edar, boleh diproduksi. Itu kan seperti orang jualan ini, orang jualan es cendol Banjarnegara itu kan ada ya. Es dawet Banjarnegara, emang mereka punya izin? Tidak ada kan? Orang jual es susu kedelai Bayu, misalnya di Kayu Tangi, nggak perlu izin dong, jual aja. Nanti dihitung eh, bahan baku berapa, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, pemasukan berapa. Memang gitu. Jadi selama belum ada, kalau tidak wajib izin edar, produksi langsung aja, jual langsung. Tidak perlu menunggu halal. Dan sebenarnya tidak harus melakukan sertifikasi halal sebenarnya. Tapi kalau pakai itu malah bagus lagi gitu. Oke, baik, ada lagi? Tinggi, terima kasih Bapak. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain, teman-teman mahasiswa? Ada lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada, terima kasih kepada Pak Bambang sudah memberikan masukan ya, materi yang sangat luar biasa ke kami, khususnya mahasiswa kami yang mendapatkan hibah proposal kewirausahaan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menjalankannya dengan baik dan bisa membawa nama harum UM Banjarmasin ya, dan mudah-mudahan juga kita dapat masuk ya nanti ke nasionalnya. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin ada satu patah dua kata lagi. Iya. Terima kasih Mas Firman dan rekan-rekan semua. Untuk wirausaha ini memang kuncinya itu ada di telaten ya, uletnya. Biasanya apa yang kita lakukan ini nanti akan kita dapatkan hasilnya mungkin 5 tahun ke depan gitu. Artinya kita ini ada baru perintisan, baru merintis itu. Nanti kalau ibaratnya gini, ahli itu dikatakan ahli kalau dia melakukan pekerjaan itu berulang-ulang kali. Nah, karena saya mengatakan 1000 kali pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang baru dia disebut sebagai ahli. Artinya kalau kalian memang melakukan pekerjaan itu terus-menerus berulang-ulang, insya Allah nanti ke depan akan menjadi ahli. Misalnya ya, membuat yogurt. Sekarang baru membuat yogurt. Tapi kalau itu dilakukan berkali-kali sampai bertahun-tahun, melakukan improvisasi, melakukan perbaikan, nanti akan menghasilkan produk yogurt yang kualitasnya sangat bagus gitu, dibanding dengan yang sekarang. Ya, yang penting jangan berhenti untuk bertumbuh. Gitu. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang sekali lagi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah berhadir meluangkan waktunya di weekend ya, libur. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami akhiri.